Halo semuanya, selamat datang kembali. Oke, kita langsung mulai aja ya. Hari ini kita bakal melakukan sebuah penjelajahan seru nih tentang sejarah di balik identitas kita sebagai sebuah bangsa. Bukan cuma sekedar ngapalin deretan tanggal atau nama-nama tokoh, tapi kita bakal bener-bener mengupas proses luar biasa lahirnya Pancasila. Mulai dari panasnya ruang sidang BPUPK yang bersejarah, proses Piagam Jakarta, sampai akhirnya disahkan oleh PPKI. Pernah kebayang nggak sih gimana caranya sebuah negara dengan ribuan pulau dan ratusan budaya yang beda-beda ini bisa disatukan di bawah satu atap? Nah, paparan kita kali ini punya kunci jawabannya. Siap-siap ya, karena sesi ini dijamin bakal mengubah cara Anda melihat lambang Garuda yang ada di dinding kelas atau kantor Anda. Oh iya, materi penting yang bakal kita bedah hari ini disusun secara akademis oleh Aziz Nurrohim dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Lewat paparan beliau ini, kita diajak napak tilas rute panjang pembentukan dasar negara kita. Ini benar-benar pengingat yang pas banget buat kita semua. Maksud saya, kalau kita mau mengajarkan sejarah pondasi bangsa ini ke generasi berikutnya dengan tepat, kita sendiri kan harus paham betul asal-usulnya, betul nggak? Nah, sekarang coba saya tanya. Tahukah Anda dari mana fondasi negara kita yang super beragam ini benar-benar berasal? Kita semua pasti hafal dong kelima silanya. Udah sering banget kita bacakan tiap upacara bendera sejak zaman SD. Tapi, menghafal teksnya itu beda loh sama memahami jiwanya. Emangnya Pancasila jatuh gitu aja dari langit? Ya jelas enggak. Ide ini tuh ditempa dalam api perjuangan, di tengah ketidakpastian Perang Dunia Kedua, oleh para pemikir hebat yang berusaha menjawab satu pertanyaan mustahil, gimana caranya menyatukan entitas yang luar biasa beda ini jadi satu identitas utuh, yaitu Indonesia. Jadi kalau Anda merasa udah tahu ceritanya, tunggu dulu. Fakta-fakta sejarah di balik layar ini sebenarnya jauh lebih dramatis dan inspiratif daripada yang sekedar ditulis di buku teks biasa. Oke, mari kita mundur sedikit ke era pra-1945. Ini adalah masa perjuangan kemerdekaan yang penuh pengorbanan. Pancasila ini nggak lahir di masa-masa tenang yang damai, teman-teman. Ia lahir dari rahim penderitaan penjajahan. Terus, titik terangnya baru mulai kelihatan di tanggal 29 Mei 1945, waktu BPUPK memulai sidang pertamanya. Coba deh Anda bayangkan sebentar, ketegangan dan perdebatan sengit di ruangan itu bercampur dengan harapan yang sangat besar buat merdeka. Dinamika persidangan ini terus berjalan sampai akhirnya memuncak waktu Bung Karno berdiri dan menyampaikan pidato monumentalnya. Saat itu, beliau tuh ibaratnya lagi menggali nilai-nilai luhur yang sebenarnya udah tertanam kuat di bumi Nusantara sejak zaman dulu, lalu merumuskannya jadi sebuah gagasan dasar negara yang super solid. Dan yang benar-benar bikin merinding dari kelima prinsip yang dirumuskan ini adalah urutannya itu loh. Ini bukan sekedar daftar acak, melainkan ibarat blok bangunan yang saling menopang secara logis. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ini fondasi spiritualitas kita. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang jadi fondasi moral kita sebagai sesama manusia. Ketiga, persatuan Indonesia. Nah, ini perekatnya, lem yang menyatukan segala perbedaan tadi. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini sistem demokrasi khas kita yang berbasis musyawarah, bukan sekedar adu banyak-banyakan suara. Dan yang kelima, tujuan akhir dari semuanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi rutenya jelas banget, dari dimensi spiritual, ke hubungan antar manusia, ke persatuan, ke sistem tata negara, sampai akhirnya mencapai kesejahteraan bersama. Wah, ini sih benar-benar sebuah mahakarya pemikiran tata negara. Jadi kalau kita saring lagi kelima sila tadi, kita bakal nemuin esensi murninya. Persatuan, kebersamaan, dan kebijaksanaan. Kenapa tiga nilai ini krusial banget? Ya bayangin aja, mengelola sebuah bangsa yang punya ratusan bahasa daerah, agama yang beda-beda, dan ribuan pulau itu susahnya minta ampun. Tanpa persatuan dan kebersamaan, kita ibarat kepingan puzzle yang gampang banget tercerai-berai. Dan tanpa kebijaksanaan, maksudnya kebijaksanaan itu maknanya dalam banget loh ya, melampaui sekedar kepintaran akademis. Tanpa itu, para pemimpin kita nggak bakal mampu menavigasi kompleksitas negara ini. Nilai-nilai inti inilah yang memastikan bahwa keberagaman kita justru menjadi kekuatan utama, bukan kelemahan. Sekarang, mari kita ambil jeda sejenak di sini untuk meresapi kalimat ini. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi pondasi yang harus kita jaga bersama. Poin pentingnya ada di kata jaga. Gini, sebuah pondasi sehebat apapun dia dibangun oleh para pendiri bangsa di tahun 1945, pelan-pelan pasti bakal retak dan runtuh kalau penghuni rumahnya nggak ikut merawatnya kan? Garuda Pancasila di dada kita itu bukan sekedar ornamen estetis, itu adalah pengingat tanggung jawab sejarah. Menjaga pondasi ini berarti kita nggak boleh bersikap pasif. Di era di mana batas-batas negara udah makin kabur, kitalah, ya Anda dan saya, generasi saat ini, yang memegang peran sangat penting sebagai arsitek sekaligus perawat pondasi tersebut. Setelah melewati dinamika panjang penyempurnaan dari Piagam Jakarta, sampai akhirnya resmi disahkan oleh PPKI, pondasi luhur ini sekarang berhadapan dengan ujian zaman now.
Hari ini, kita hidup di era media sosial, era di mana polarisasi, perbedaan pendapat yang tajam, benturan budaya, sampai hoax bisa menyebar dalam hitungan detik. Tantangannya tuh benar-benar nyata di depan layar HP kita. Tapi untuk melawan perpecahan itu, ide-ide Bung Karno dan pendiri bangsa tadi justru memberikan solusi mutlak. Pancasila nawarin penawar berupa penguatan rasa kebangsaan, persatuan, toleransi, dan keharmonisan. Pas kita ketemu ujaran kebencian di internet, kemanusiaan yang adil dan beradab itu tameng kita. Pas kita beda pilihan politik yang memanas, permusyawaratan adalah jalan tengahnya. Jadi jangan salah sangka, Pancasila ini bukanlah artefak kuno di museum. Ia adalah perangkat lunak pemecah masalah yang paling mutakhir dan relevan buat abad ke-21. Nggak kerasa, kita udah tiba di penghujung sesi bedah materi kita. Tapi, jujur aja nih, saya nggak pengen Anda cuma menutup paparan ini terus balik ke rutinitas dan melupakannya gitu aja. Saya mau meninggalkan satu pertanyaan kuat buat Anda renungkan. Bagaimana cara Anda mengamalkan nilai Pancasila hari ini? Perhatikan ya, pertanyaannya secara khusus pakai kata hari ini, bukan besok atau suatu hari nanti. Mengamalkan Pancasila tuh nggak harus selalu hal-hal besar berskala nasional kok. Bisa aja sesederhana, menghargai teman Anda yang beda keyakinan, bertindak adil di tempat kerja, atau sekedar menahan jari supaya nggak ikutan menyebarkan kebencian di dunia maya. Sejarah panjang dari sidang PPUPK, perumusan, sampai ke pengesahannya, semuanya bermuara pada tindakan-tindakan kecil Anda hari ini. Terima kasih banyak udah bergabung dalam eksplorasi sejarah yang menakjubkan ini bersama saya. Teruslah belajar, teruslah bertanya, dan pastikan Anda menjadi bagian dari generasi yang menjaga pondasi bangsa ini tetap kokoh berdiri. Sampai jumpa di paparan materi berikutnya.